Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas mengerjai seorang pertapa. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolan si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh begitu, boleh, saya kebetulan juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satunya berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Melihat itu, pertapa suci pun berkata, "Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika," tutur si pertapa suci. "Berarti caraku ini salah ya?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu," jawab pertapa suci. "Oh begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. "Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambil daging yang besar untukmu," kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut pertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. "Silahkan dimakan," ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah.
pertama saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup, jawab Pertapa Suci dengan yakin. Yang kamu lakukan itu salah, balas Abu Nawas. Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar Pertapa Suci tidak terima. Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu, apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si Pertapa Suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum kegirangan. Obat sakit mata untuk kakek. Di pagi hari yang cerah, Baginda Raja mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Wahai menteriku, tanyalah orang tua itu, perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana? Tanya Ja'far. Aku dari Basrah anak muda, jawab si kakek. Mau kemana kek? Tanya Ja'far kembali. Ini, aku mau ke Baghdad, jawab sang kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka, Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau. Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua, saya takut kakek itu marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau, desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan, kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. Kek, misalkan aku beri Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek, kata Abu Nawas. Baik, cepat sebutkan apa resep itu, jawab kakek itu tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok yang besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh kek, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya sang kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu.
Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu. Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah, kata Baginda Raja sambil menahan tawa. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak. Apa? Tanya sang istri. Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa ini? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau
Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda. Segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu mengocok perut. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa saja dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Sedangkan untuk makan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya. Saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti, entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat soleha, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri. Ia lupa jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. Kenapa kamu menangis, wahai istriku? Tanya Abu Nawas khawatir. Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri sembari mengusap air matanya. Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ujar Abu Nawas menenangkan istrinya.
Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya istri keheranan. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan. Sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia,
Sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut, kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu, kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas minta bantuan malaikat langit untuk lempar batu ke pencuri. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya, tanya para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya.
"Hei pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekunya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana. Sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri, meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukannya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukum saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya.